Namaku Arga, mahasiswa tingkat akhir. Sejak awal kuliah, ada satu orang yang paling tak kusukai, Nadira. Cantik? Iya. Pintar? Banget. Tapi, mulutnya pedas dan selalu saja mengkritik aku di depan dosen. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan ikuti perjalanan cinta penuh drama ini sampai akhir. Hari itu, di kelas presentasi, aku baru saja menjelaskan hasil penelitian kelompokku. Namun, tiba-tiba Nadira angkat tangan. Maaf, Pak, data yang dipakai Arga itu sudah kadaluarsa. Harusnya dia cek literatur terbaru. Jadi kesimpulannya, ya, bisa salah besar. Seketika ruangan hening. Semua mata memandang ke arahku. Aku mengepalkan tangan, menahan emosi. Sejak hari itu, aku berjanji, Nadira adalah musuh bebuyutanku. Pertengkaran kami tak pernah berhenti. Mulai dari adu argumen di kelas, berebut kursi di perpustakaan, bahkan sekadar rebutan tempat parkir. Suatu sore, aku memarkir motorku. Tiba-tiba, ada suara klakson panjang di belakang. Arga, kamu tahu nggak? Ini spot favoritku. Geser dong. Nadira teriak sambil melipat tangan. Aku mendengus. Kamu pikir, seluruh kampus ini milikmu? Kalau mau, cari tempat lain. Jangan nyuruh aku seenaknya. Kami berdebat panjang, sampai satpam kampus harus melerai. Mahasiswa lain menonton sambil tertawa. Mereka menjuluki kami, Tom Jerry kampus. Dan jujur saja, itu membuatku makin kesal. Namun, takdir mulai bermain. Suatu hari, dosen kami, Pak Dimas, memberikan tugas besar. Untuk proyek akhir ini, saya ingin kalian berpasangan. Hasilnya harus maksimal. Saya sudah tentukan siapa dengan siapa. Aku menahan napas. Lalu nama itu keluar dari mulut Pak Dimas. Arga, dengan Nadira. Seisi kelas bersorak, sebagian tertawa, sebagian bertepuk tangan. Sementara aku dan Nadira saling pandang, dengan tatapan membunuh. Aku nggak mau, teriakku. Pak, tolong ganti pasangan saya. Nadira ikut protes. Namun, Pak Dimas hanya tersenyum. Tidak bisa. Kalian berdua punya kemampuan yang seimbang. Saya yakin kalian bisa saling melengkapi. Dan saat itulah, hidupku berubah. Awalnya, kerja sama itu terasa seperti mimpi buruk. Aku dan Nadira selalu ribut setiap kali mengerjakan proyek. Aku bilang, metode ini salah. Justru metodeku yang benar. Kamu itu keras kepala, balasku. Kadang, sampai jam 2 pagi kami masih berdebat di perpustakaan. Buku berserakan, catatan penuh coretan. Namun, di balik semua itu, aku mulai memperhatikan sesuatu. Nadira memang menyebalkan, tapi ia juga rajin, teliti, dan tidak pernah setengah-setengah. Ketika aku kelelahan, dia tetap semangat menyelesaikan data. Dan entah kenapa, ada sedikit rasa kagum yang muncul. Suatu malam, setelah berjam-jam mengerjakan laporan, listrik kampus tiba-tiba padam. Aku dan Nadira terjebak di ruang kelas yang gelap gulita. Arga, kamu bawa senter. Nadira berbisik, suaranya terdengar sedikit takut. Aku menggeleng, lalu menyalakan flash ponselku. Cahaya kecil itu menerangi wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain Nadira. Wajahnya pucat, matanya bergetar, dan dia menggenggam erat buku di tangannya. Aku takut gelap, Katanya pelan. Aku terdiam. Dan malam itu, aku sadar, mungkin aku belum benar-benar mengenalnya. Di balik keras kepalanya, ada sisi rapuh yang tersembunyi. Setelah kejadian malam itu, aku jadi sering memperhatikan Nadira diam-diam. Aku tahu dia selalu ingin terlihat kuat. Tapi ketika gelap, wajahnya penuh ketakutan. Besoknya, di kelas, aku sengaja bercanda. Nadira, jangan-jangan kamu masih takut lampu mati ya? Dia langsung menatap tajam. diam. Arga, kalau kamu ceritain ke orang lain,
Aku sumpah nggak bakal maafin kamu. Aku tertawa kecil. Anehnya, aku merasa menikmati melihat ekspresi kesalnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak membencinya seutuhnya. Hari-hari berikutnya, kerja sama kami mulai lebih tenang. Walau masih sering debat, tapi entah bagaimana, selalu ada jalan tengah. Suatu sore, aku melihat Nadira ketiduran di meja perpustakaan. Kacamata masih menempel di wajahnya, dan tangannya memeluk buku tebal. Aku berniat membangunkannya, tapi terhenti. Ada rasa hangat yang aneh di dadaku saat melihatnya tertidur. Aku berbisik pelan, "Nadira, kenapa kamu selalu bikin aku bingung, sih?" Semakin lama, gosip tentang kami makin ramai di kampus. Tom Jerry sekarang gak ribut lagi, ya? Jangan-jangan bentar lagi jadian tuh? Nadira langsung memutar bola mata setiap kali mendengar. Halah, jangan halu deh. Aku sama Arga? Nggak mungkin. Tapi diam-diam, aku lihat wajahnya memerah. Dan itu bikin aku tersenyum puas. Masalahnya, aku juga mulai takut. Karena setiap kali bersamanya, aku merasa nyaman. Suatu malam, aku mengantarkan Nadira pulang setelah rapat kelompok. Di perjalanan, hujan deras turun. Kami berteduh di sebuah warung kopi kecil. Nadira mengusap tangannya yang kedinginan. Aku spontan melepaskan jaket dan menyampirkannya ke bahunya. Dia terdiam. Kenapa kamu tiba-tiba baik gini? Tanyanya pelan. Aku menahan senyum. Mungkin karena aku capek terus-terusan musuhan sama kamu. Matanya menatapku lama. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada pertengkaran di antara kami. Keesokan harinya, aku mendapati Nadira berbeda. Dia lebih sering diam, tapi wajahnya mudah sekali merah setiap menatapku. Di perpustakaan, dia menyerahkan catatan tambahan. Ini, buat melengkapi data kamu kemarin. Aku menatapnya tak percaya. Wah, Nadira bisa juga ternyata perhatian. Dia pura-pura membalik halaman bukunya, menutupi senyum kecil di bibirnya. Dan saat itu, aku sadar, rasa benci di antara kami perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang, bahkan aku sendiri belum berani menyebutnya cinta. Hari itu, aku melihat Nadira dikerubungi teman-temannya di kantin. Dia tampak tertawa, tapi matanya terlihat lelah. Saat semua orang pergi, aku duduk di depannya. "Kamu nggak apa-apa?" Tanyaku pelan. Dia menghela napas panjang. Aku capek, Arga. Semua orang mikir aku ini sempurna. Padahal, aku juga bisa salah, bisa lemah. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, Nadira menunjukkan sisi jujurnya padaku. Dan entah kenapa, aku merasa ingin selalu melindunginya. Beberapa hari kemudian, kami presentasi proyek di depan dosen. Biasanya kami selalu adu argumen. Tapi kali ini, justru saling melengkapi. Aku menjelaskan data, Nadira menambahkan detail. Saat aku lupa poin penting, dia dengan sigap menutupinya. Setelah selesai, Pak Dimas tersenyum puas. "Luar biasa. Saya tahu kalian bisa jadi tim yang solid." Aku melirik Nadira. Dia pun menatapku, lalu tersenyum kecil. Dan jujur saja, senyuman itu membuat jantungku berdebar lebih cepat. Namun, semakin dekat dengan Nadira, semakin banyak gosip beredar. "Awas, Ga. Jangan sampai jatuh cinta beneran sama Nadira," celetuk temanku. "Kenapa?" tanyaku. "Dia kan calon menantu dosen terkenal. Katanya udah dijodohin sama orang kaya." Aku terdiam. Ada rasa aneh menusuk dadaku. Mungkinkah semua kedekatan ini hanya sementara? Suatu malam, aku menemukan Nadira sendirian di taman kampus. Dia tampak murung. "Kamu kenapa?" tanyaku sambil duduk di sampingnya. Dia menoleh, lalu tersenyum getir. Arga, kamu percaya nggak kalau hidupku udah kayak diatur orang lain? Aku terdiam. Dia melanjutkan, Aku nggak bisa seenaknya jatuh cinta. Semua orang tuaku yang tentuin.
Kata-katanya menusuk hatiku. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap biasa saja. Tapi setiap melihat Nadira, dadaku sesak. Di satu sisi, aku mulai sadar. Aku jatuh cinta padanya. Tapi di sisi lain, ada dinding besar yang menghalangi. Saat dia menatapku dan tersenyum, aku hanya bisa berpikir, kalau aku beneran sayang, sanggupkah aku melawan takdir yang udah ditentukan untuknya? Hari itu, Nadira datang ke kampus dengan wajah pucat. Dia tetap masuk kelas, tapi aku tahu ada yang salah. Setelah selesai, aku menarik tangannya. Nadira, kamu sakit ya? Pulang aja, biar aku antar. Dia terkejut, lalu menunduk. Kenapa kamu tiba-tiba perhatian banget? Gah. Aku menatap matanya dalam-dalam. Mungkin, karena aku nggak mau lihat kamu kesakitan. Wajahnya memerah. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak membantah. Kedekatan kami makin terlihat jelas. Kami belajar bareng, makan bareng, bahkan pulang bareng. Namun, gosip juga semakin kencang. Beberapa teman Nadira mencibirku. Masa Nadira deket sama Arga sih? Nggak level banget. Aku menahan diri, tapi jelas hatiku panas. Aku takut, suatu saat Nadira juga bakal mikir sama seperti mereka. Suatu sore, aku melihat Nadira duduk bersama seorang pria rapi memakai jas. Dari jauh, aku bisa menebak, dia bukan mahasiswa. Mereka terlihat serius. Nadira bahkan menunduk sopan. Saat pria itu pergi, aku menghampiri. Nadira, itu siapa? Tanyaku. Dia terdiam lama sebelum menjawab pelan. Itu, calon yang dipilih orang tuaku. Dadaku seakan diremas kuat-kuat. Aku berusaha tersenyum, tapi suaraku gemetar. Oh, jadi begitu? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan bayangan Nadira bersama pria itu. Aku benci, tapi juga tidak bisa berhenti memikirkannya. Haruskah aku mundur? Atau justru aku harus berjuang? Aku menulis pesan singkat untuk Nadira. Aku cuma mau kamu tahu, aku nggak akan mudah nyerah. Namun, setelah diketik, jariku ragu. Pesan itu akhirnya kusimpan di draft, tak pernah terkirim. Keesokan harinya, Nadira menemuiku. Arga, kita harus jaga jarak, katanya tanpa menatapku. Aku terdiam. Kenapa? Karena orang tuamu? Atau, karena kamu memang gak pernah anggap aku lebih dari sekadar musuh? Air mata tipis menggenang di matanya. Aku gak mau kamu terluka, Ga. Semakin dekat denganku, semakin berat rasanya. Dan saat itu, aku sadar. Cinta ini baru saja memasuki medan perang yang sesungguhnya. Sejak Nadira bilang kami harus jaga jarak, hari-hari terasa hampa. Biasanya, kami selalu ribut atau saling sindir. Sekarang, hanya ada keheningan. Aku mencoba fokus pada kuliah, tapi jujur, itu mustahil. Setiap kali melihat kursi kosong di sampingku, dadaku seperti ditusuk. Ga, lo kenapa murung terus? Tanya sahabatku, Raffi. Aku hanya menggeleng. Aku tidak berani cerita, takut kalau semakin banyak orang tahu, semakin berat jalan yang harus kulewati. Suatu sore, aku tanpa sengaja mendengar Nadira bertengkar di telepon. Suaranya bergetar. Ayah, tolong, aku nggak mau dijodohkan begitu saja. Aku punya hak untuk memilih. Ada hening sebentar, lalu dia menutup telepon dengan mata berkaca-kaca. Aku pura-pura tak melihat, tapi hatiku bergemuruh. Untuk pertama kalinya, aku sadar, Nadira sedang berjuang sendirian. Dan aku ingin sekali berdiri di sisinya. Aku memberanikan diri menghampirinya. Nadira, kalau kamu butuh seseorang untuk dengar cerita, aku ada di sini. Dia menoleh pelan, matanya sembab. Kamu nggak tahu apa-apa, Ga. Semua ini terlalu rumit. Aku menatapnya serius. Mungkin aku nggak tahu semua. Tapi aku tahu satu hal. Aku nggak rela kamu dipaksa bahagia dengan cara orang lain. Nadira terdiam lama.
Lalu perlahan, dia menunduk, menyembunyikan air matanya. Beberapa hari kemudian, dosen mengumumkan hasil proyek akhir. Dan ternyata, aku dan Nadira mendapat nilai terbaik. Seisi kelas bertepuk tangan. Aku melirik Nadira, dan kali ini dia tersenyum tulus padaku. Setelah kelas bubar, dia menghampiriku. "Terima kasih, Ga. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan sanggup." Aku menggeleng. "Justru aku yang berterima kasih. Karena kamu, aku jadi tahu arti berjuang bareng." Dan saat itu, hanya ada keheningan di antara kami, tapi entah kenapa, keheningan itu terasa begitu hangat. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu malam, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Jauhi Nadira. Kalau tidak, siap-siap menyesal." Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Siapapun pengirimnya, jelas ini ada hubungannya dengan keluarga Nadira. Aku menggenggam ponselku erat. Dan dalam hati aku berjanji, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan ancaman ini membuatku mundur. Sejak menerima pesan ancaman itu, aku jadi lebih waspada. Tapi aku tidak berani bilang pada Nadira. Aku takut dia malah semakin menjauh. Namun, diam-diam aku merasa, ada orang yang mengikuti setiap langkahku. Bayangan di belakang kampus, motor yang sama terus berhenti di dekat kosku. Dan aku tahu, ini bukan kebetulan. Malam itu, aku memberanikan diri menemui Nadira. "Nadira, kalau suatu saat ada yang mencoba memisahkan kita, kamu bakal tetap percaya sama aku, kan?" Dia menatapku bingung. "Arga, kamu kenapa ngomong gitu?" Aku tersenyum samar. "Cuma, aku mau kamu tahu. Aku nggak akan pergi, walau ada orang yang nyuruh aku menjauh." Nadira terdiam. Aku bisa lihat matanya berkaca-kaca, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tertahan. Keesokan harinya, aku dipanggil ke rumah besar keluarga Nadira. Ayahnya, Pak Bram, menatapku tajam. "Arga, saya tahu kamu dekat dengan Nadira. Tapi ketahuilah, masa depannya sudah kami rencanakan. Jangan coba-coba mengganggu." Aku mengepalkan tangan. "Dengan segala hormat, Pak, Nadira berhak menentukan hidupnya sendiri." Pak Bram menggebrak meja. "Kamu anak siapa berani bicara begitu di depan saya?" Aku hanya menunduk. Tapi dalam hati, aku bersumpah tidak akan menyerah. Setelah kejadian itu, Nadira menghubungiku dengan panik. "Arga, kenapa kamu ke rumahku? Kenapa kamu lawan ayahku?" Aku terdiam, lalu menjawab tegas. "Karena aku sayang sama kamu, Nadira." Seketika, suaranya tercekat. Aku juga nggak bisa bohong lagi. Aku sayang sama kamu. Gak, tapi aku takut." Malam itu, untuk pertama kalinya, kami jujur tentang perasaan masing-masing. Namun, bersamaan dengan itu, ketakutan juga makin besar. Beberapa hari kemudian, aku pulang malam dari kampus. Tiba-tiba, 3 orang tak dikenal menghadangku di jalan sepi. "Ini peringatan terakhir. Jauhi Nadira," teriak salah satunya sebelum mendorongku keras hingga aku terjatuh. Aku menahan sakit di bahu, tapi lebih dari itu, hatiku terbakar. Mereka pikir ancaman dan kekerasan bisa membuatku mundur? Tidak. Justru ini membuatku semakin yakin. Aku harus memperjuangkan cinta ini, meski harus melawan seluruh dunia. Setelah kejadian malam itu, Nadira menangis saat melihat luka di lenganku. "Arga, kenapa kamu bodoh banget sih? Kenapa kamu harus terus berjuang padahal semua ini jelas berbahaya buat kamu?" Aku menatap matanya yang berkaca-kaca. Karena buat aku, kehilangan kamu jauh lebih menakutkan daripada semua ancaman itu. Dia terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dan saat itu, aku tahu, hubungan kami sudah tak bisa kembali ke titik semula. Namun, tekanan keluarga Nadira makin besar. Ibunya memaksanya bertemu lagi dengan calon tunangannya. "Ayahmu sudah sepakat. Kamu tidak boleh mempermalukan keluarga."
katanya tegas. Nadira hanya bisa menunduk. Di balik pintu kamarnya, dia menggenggam ponselnya erat. Ada namaku di layar. Tapi ia tak sanggup menekan tombol panggil. Malam itu, aku pun gelisah. Seolah ada tembok tebal yang memisahkan kami, semakin hari semakin tinggi. Keesokan harinya, aku menunggu Nadira di taman kampus. Saat dia datang, aku langsung berdiri. Nadira, aku tahu kamu takut. Tapi aku nggak mau kita menyerah. Tolong, pilih aku, jangan masa depan yang orang lain tentuin. Dia menggigit bibir, matanya bergetar. Aku ingin. Ga, sungguh ingin. Tapi kalau aku pilih kamu, keluargaku bisa hancur. Hatiku tercekat. Untuk pertama kalinya, aku merasakan betapa sulitnya menjadi dirinya. Malam itu, aku memutuskan datang lagi ke rumah Nadira. Aku memberanikan diri bicara langsung dengan ayahnya. Pak Bram, saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya janji, saya akan jaga Nadira dengan sepenuh hati. Tolong izinkan saya bersamanya. Pak Bram terdiam lama, lalu menatapku dingin. Kamu berani janji di depan saya? Kalau suatu saat kamu gagal membahagiakannya, kamu akan kehilangan segalanya. Aku mengangguk mantap. Ya, Pak. Saya terima risikonya. Namun, setelah aku keluar dari rumah itu, Nadira menghampiriku dengan wajah pucat. Arga, kenapa kamu lakukan itu? Kamu nggak tahu apa yang kamu hadapi. Aku menggenggam tangannya erat. Karena aku lebih takut kehilangan kamu daripada menghadapi ancaman ayahmu. Dia menatapku lama, lalu akhirnya memelukku erat. Untuk pertama kalinya, aku merasakan pelukan penuh ketulusan darinya. Dan di momen itu, aku tahu, meski dunia menolak, cinta kami sudah menemukan jalannya. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Pak Bram terasa berat. Beberapa kali aku merasa dia sengaja mempersulit langkahku. Tapi di sisi lain, aku dan Nadira semakin dekat. Kami tidak lagi sekadar berdebat atau bersandiwara. Kami benar-benar saling menguatkan. Suatu malam, Nadira menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ga, kalau suatu saat aku harus memilih antara kamu dan keluargaku, apa kamu masih akan tetap bertahan? Aku terdiam, lalu menjawab tegas. Selama kamu percaya sama aku nggak akan pergi. Hari pertunangan Nadira pun tiba. Rumah besar itu dipenuhi tamu undangan. Semua orang tersenyum, kecuali Nadira, wajahnya pucat, matanya kosong. Aku berdiri di luar pagar, menatap dari jauh. Hati ini rasanya remuk. Tapi saat melihat Nadira di pelaminan kecil itu, aku tahu, aku nggak bisa diam saja. Aku melangkah masuk, melewati kerumunan. Semua orang terperangah. Nadira, panggilku keras. Ruangan langsung hening. Pak Bram berdiri dengan wajah merah padam. Arga, berani-beraninya kamu datang ke sini. Aku menunduk hormat, lalu menatap Nadira. Kalau kamu mau bahagia dengan pilihan mereka, aku akan pergi sekarang juga. Tapi kalau hatimu masih untukku, katakan di sini, sekarang. Nadira terdiam, air matanya jatuh. Semua mata tertuju padanya. Lalu perlahan, dia menggenggam tanganku. Maaf ayah, ibu, aku memilih Arga. Suasana meledak, antara teriakan, amarah, dan bisik-bisik para tamu. Malam itu penuh kekacauan. Tapi Nadira tetap berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Ayahnya menatap kami dengan marah, tapi akhirnya menghela napas panjang. Nadira, kalau ini jalanmu, aku tidak bisa lagi melarang. Tapi ingat, keputusanmu membawa risiko besar. Aku menatap Pak Bram dengan mantap. Risiko apapun, saya siap tanggung, Pak. Dan malam itu, meski penuh luka, kami berhasil mempertahankan cinta kami. Beberapa bulan kemudian, aku dan Nadira duduk di sebuah kafe kecil dekat kampus, tertawa sambil mengenang masa lalu. Aneh ya, dulu kita kayak Tom Jerry, sekarang malah. Nadira berhenti, pipinya merona. Aku menyambung dengan senyum.
Sekarang malah jadi pasangan paling bandel di kampus. Dia tertawa kecil, lalu menggenggam tanganku. Terima kasih sudah nggak pernah menyerah. Gak. Aku menatap matanya dalam-dalam. Kalau cinta ini bisa melewati benci, ancaman, dan pertentangan, aku yakin, apapun yang datang nanti, kita bisa hadapi. Dan di sana, di tengah hiruk-pikuk dunia, kami menemukan jawaban. Bahwa kadang, musuh bebuyutan bisa berubah jadi cinta yang paling tulus. Bagaimana menurutmu kisah ini? Tinggalkan komentar, like, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Serpihan Kisah.